Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja. Di perkuliahan kali ini tema kita adalah mengenai kesehatan kerja. Yang perlu kita ketahui di dalam kesehatan kerja, ini permasalahan kesehatan bersifat multidimensional. Terjadi transisi epidemiologi, kemudian ada jenis penyakit, ya, ada yang jenis penyakit degeneratif meningkat kondisinya, kemudian juga penyakit menular, ya, seperti TB, paru, dan HIV/AIDS, serta transisi agraris industri tidak diikuti oleh pengetahuan atau didukung oleh pengetahuan yang ada, sehingga penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ini menjadi meningkat. Kemudian transisi demografi, jadi penduduk usia kerja juga semakin meningkat. Nah, di dalam era globalisasi, WTO dan AFTA, persaingan antar negara ini semakin ketat, terutama sumber daya manusia yang profesional dan juga produksi, di mana kesehatan keselamatan kerja ini merupakan prasyarat utama dan juga menjadi persyaratan dari peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Nah, jumlah usia kerja di Indonesia ini cukup banyak, itu sampai dengan ratusan ribu jiwa, ya. Kemudian jumlah angkatan kerja ini sampai puluhan juta atau 95 juta sekian ya. Kalau untuk usia kerja 100 jutaan lebih jiwa ya. Ini data di tahun 2000. Nah, Undang-Undang 23 tentang kesehatan, kemudian program kesehatan kerja, ini salah satu dari 10 program unggulan kesehatan. Sehingga provinsi, kabupaten ini membuat rencana strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, paradigma pembangunan kesehatan yang perlu kita dalami dan kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama ada kesehatan sebagai hak asasi. Apa yang menjadi landasan kesehatan sebagai hak asasi? Kesehatan adalah bagian yang melekat pada eksistensi fisik dan mental seseorang. Kemudian ini pun juga sudah dideklarasikan di dalam hak asasi manusia, tentang juga konstitusi WHO ya. Ini juga jadi bagian yang menjadi penekanan terhadap health is a fundamental human right. Nah, implikasi dari kesehatan sebagai hak asasi ini berdampak pada hak menjadi atau hak mengandung kewajiban bagaimana menyehatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Nah, kegiatan yang merugikan kesehatan ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kesehatan sebagai investasi landasan. Jadi masalah kesehatan tentunya membawa akibat ekonomi jangka pendek dan juga ekonomi jangka panjang. Investasi di sektor kesehatan itu mencegah atau mengurangi terjadinya economic loss. Hal ini menjadi kewajiban siapa? Tentunya instansi pemerintah, ya, swasta, rumah tangga, maupun individu kita masing-masing. Nah, ilmu kesehatan kerja ini menjadi satu keilmuan
yang mulai diminati dan menjadi bagian dari sub di masing-masing bidang keilmuan. Jadi bagian dari ilmu kesehatan masyarakat ini mempelajari secara luas, mendalam mengenai permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, mempelajari penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja ini bagian dari ilmu kesehatan kerja. Oleh sebab itu, kesehatan kerja ini menurut WHO tahun 50 itu terdiri dari kesehatan fisik maupun psikis pekerja sehubungan dengan pekerjaan yang menyangkut metode kerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, maupun perubahan kesehatan pekerja. Nah, tahun 95 selain kesehatan fisik, psikis, dan keselamatan pekerja, juga kesejahteraan sosial dan kemampuan untuk hidup lebih produktif lagi secara sosial dan ekonomi. Nah, tujuan dari kesehatan kerja sendiri ini yang pertama adalah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan, serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan bagi pekerja dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan menempatkan dan memelihara kesehatan pekerja di suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik, psikis pekerja dan penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya. Nah, ilmu kesehatan kerja ini penyerasian antara kapasitas kerja yang terdiri dari jenis kelamin, ya, umur, status kesehatan, gizi, pendidikan, keterampilan. Kemudian yang kedua, selain kapasitas kerja adalah beban kerja, beban fisik seperti mengangkat, mendorong beban, atau beban mental. Dan lingkungan kerja, ada lingkungan fisik, ya, lingkungan kimia, kemudian lingkungan biologi, ekonomi, dan psikososial. Apa yang menjadi tantangan masalah K3 saat ini? Tentunya besarnya angkatan kerja saat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan kerja memiliki potensi bahaya. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja. Ini dipersulit oleh apa? Oleh pesatnya laju perkembangan bahan kimia yang baru. Kemudian kurangnya informasi toksisitas. Biasanya dalam bahan kimia berbahaya dilengkapi dengan Certified of Analysis COA atau juga MSDS, Material Safety Data Sheet. Kita bisa lihat informasi toksisitas atau tingkat kebahayaan atau racunnya seperti apa. Kemudian kesulitan dalam diagnosa atau diagnosis terhadap penyakit akibat kerja dan masalah pembuangan limbah. Ini yang sering kita hadapi di kehidupan dunia industri. Dan pengenalan diagnosa penyakit akibat kerja ini juga sangat lambat. Dan desentralisasi dokter juga mobilitasnya sangat tinggi dan pertumbuhan yang begitu cepat dari industri bahan kimia baru ini juga berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan yang masih sedikit diketahui. Dan berdasarkan data ini lebih dari 100.000 bahan kimia ini digunakan dari 12.000 sudah terbukti berdampak negatif dari 100.000 tadi. Nah, perkiraan dari WHO itu 40-50% penduduk di dunia itu punya resiko terhadap penyakit akibat kerja.
Nah, kecelakaan kerja ya, akibat kerja ya, diperkirakan berjumlah 120 juta per tahun. Bayangkan, dengan 200.000 kasus berakibat fatal, bisa mengakibatkan cacat 68 sampai 157 juta kasus baru akibat pemajaman, atau 3.000 pemajaman menimbulkan gangguan kulit dan lain sebagainya. Nah, layanan kesehatan kerja 20 sampai 30% pekerja di negara maju. Namun di negara berkembang 5 sampai 10% untuk pelayanan. Nah, sebagai contoh, 600 pekerja pabrik tekstil ya, 205 mempunyai keluhan anggota gerak atas. Anggota gerak atas. 60% didiagnosa positif menderita penyakit otot rangka akibat kerja. Ini perlu didesain secara ergonomis. Bagaimana motion, gerak, kemudian ergonomi kerjanya. Ya. Kemudian penelitian oleh Departemen Kesehatan ini dilakukan oleh penyelam ya. 57,5% nih gangguan persendian, 11,3% gangguan pendengaran, ya. Sama di Kepulauan Seribu juga ya. Dan penyelam-penyelam tradisional ini juga punya kelainan pernapasan ya, berupa sesak napas atau pandai besi yang menderita gangguan pengurangan pendengaran karena ya ini sekitar 30 sampai 50%, 54% ya. Dan mereka harus menempa ya. Dan penelitian lainnya ini adanya gangguan perubahan bentuk tulang punggung pada pengrajin gerabah. Atau laporan dari, kalau dulu jam sostek ya, jumlah kasus kecelakaan kerja ini itu sekitar 100 ribuan lah, 100 ribuan kasus ini tahun 2000-an. Nah, kerugian ekonomi ya, dampak dari operasional kerja yang memang menjadi satu yang tidak kita harapkan, menjadi gangguan ya, atau kecelakaan akibat pekerjaan. Nah, ini penelitian Askobat Gani tahun 98 di NTT telah hilang hari produktif sebanyak 29.158 hari atau 79,728 tahun. 79.728 tahun. Bila usia produktif antara 20 sampai 54 tahun ini dihargai 5.000 per hari, maka mengalami kerugian sekitar 49,8 miliar atau sekitar 35%. Ya. Nah, kerugian ini belum termasuk kerugian kesehatan yang harus dibayar. Ini lebih kurang sekitar 41 miliar akibat kematian sebelum di usia 55 tahun. Nah, perhitungan-perhitungan tersebut kita bisa bandingkan dengan ilustrasi yang lain. Jadi ada beberapa karyawan ya dengan usia kerja berkunjung ke rumah sakit di tahun tertentu. Kita ambil contoh 2001 ada 933.024 orang ya, dengan jumlah angkatan kerja 183.606.390 orang. Sensus di tahun 2000-an. Nah, persentase pendidik dalam 1 bulan menurut jumlah hari sakit itu sekitar 53,3%. Nah, perkiraan biaya berobat berapa? Kita kalikan yang tadi ya, dari jumlah yang berkunjung 933.024 dikali 5.000 rupiah atau sekitar 4,66 miliar. Tapi berapa jumlah hari hilang per tahunnya? Ada 53,3%. Ya.
dikali 183.606.390 juta ya, dikali 3 hari tadi. Ini bisa sekitar 293.586.617 per bulan. Berapa kerugiannya? Itu kalau dihitung kerugian honor per tahunnya itu sekitar 70,40 triliun. Nah, jadi kerugian produksinya 105,69 triliun. Bagaimana? Masa kesehatan kerja ini merugikan luar biasa. Nah, oleh sebab itu masalah ini harus sinergi dilakukan penyelesaian dengan pihak pekerja, tentunya kesehatan terjamin, absen juga terjaga, produktivitas pekerja ditingkatkan, income dan daya beli dari pekerja juga meningkat ya, sehingga pajak, ekspor devisa, PHK, pengangguran kriminal dan lain sebagainya dikelola oleh pemerintah, dan pihak pengusaha tentunya menginginkan produktivitas, absensi pekerja, kasus sosial, demonstrasi, PHK dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sasaran pengembang program kesehatan kerja ini sasaran langsungnya adalah pekerja sektor kesehatan, institusi, balai kesehatan kerja, dokter perusahaan ya. Secara nggak langsung ini pekerja di berbagai sektor, dunia usaha, LSM ya. Nah, bagi pengusaha tentunya kesehatan kerja ini berdampak meningkatkan keberhasilan bisnis bagi perusahaan, dan angka absensi rendah dan biaya kesehatan menurun ya. Perusahaan juga sehat ya, dan dapat mensejahterakan sosial ekonomi. Namun bagi pemerintah, pekerja yang sehat dapat meningkatkan pembangunan daerah dan nasional ya. Dan pekerjaan yang sehat merupakan aset daerah dan aset nasional. Nah, sebagai tindak lanjut dari teman-teman, saya minta rekan-rekan mahasiswa membuatkan tugas untuk dapat dikirimkan melalui email saya, dan saya tunggu dalam waktu 1 minggu. Tugasnya adalah rekan-rekan mahasiswa bisa mengidentifikasi 5 penyakit akibat kerja dan bagaimana cara menanganinya ya. Namun 5 penyakit akibat kerja ini itu di dalam satu jenis industri tertentu. Sebagai contoh, industri konstruksi baja ya. Apa nih penyakit akibat kerja? Salah satunya dari proses pengelasan. Apa yang terjadi dari proses pengelasan? Apa dampaknya dan bagaimana menangani? Kemudian selain proses pengelasan, ada juga proses angkat, loading, dan lain sebagainya. Kita lihat apa dampak dari penyakit akibat kerja yang ada di industri konstruksi tersebut. Namun silakan disesuaikan dengan industri masing-masing rekan mahasiswa yang sudah bekerja dan yang belum bisa mencari referensi di berbagai artikel atau buku-buku tentang kesehatan kerja. Demikian perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.